Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah kami rangkai. Baik, di sesi yang pertama, kami akan menjelaskan tentang problematika militer dan pertahanan negara modern perspektif siasah. Baik, untuk pendahuluan, dalam realitas sosial politik berupaya untuk memosisikan antara keberagaman dan kebernegaraan. Hubungan internasional merupakan kebutuhan pada setiap negara dalam membina dan mempererat silaturahmi dalam satu hubungan negara dengan negara lain berdasarkan perdamaian. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Islam sangat mengajarkan untuk melakukan perdamaian, menghormati dan menjaga hak satu sama lain. Islam sebagai agama yang ikut berperan dalam menciptakan perdamaian telah menetapkan kewajiban yang dilakukan setiap orang dan negara dalam konteks hubungan internasional. Selanjutnya, rumusan masalah yang telah kami buat antara lain: 1. Bagaimana pertahanan dan dalam Islam. 2. Problematika militer dan pertahanan negara apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam lingkup nasional. Yang ketiga, bagaimana hubungan internasional di masa perang dan damai. Lalu, pertahanan negara dalam Islam. Sistem pertahanan dan keamanan negara sangat mempengaruhi keberadaan dan keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negeri juga menjadi wadah bagi semua warga negara dalam mewujudkan pembelaan negara. Dengan pertahanan dan keamanan negara yang kuat, kita dapat mencegah dan menangkal berbagai ancaman, gangguan, dan serangan baik fisik maupun non-fisik yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Di dalam Islam, lembaga pertahanan yang dipakai adalah al-jihad, al-jun, al-qital. Dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh di luar Islam. Selanjutnya, pertahanan negara dalam Islam. Dalam tinjauan fikih siasah, pertahanan negara atau TNI masuk pada pembahasan amir jihad. Secara organisatoris, kelompok militer telah menjadi kelompok yang terstruktur dari tingkat pusat hingga provinsi atau daerah. Meskipun eksistensinya tidak sampai pada pemisahan sipil militer. Pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, benih-benih militer sudah mulai bersemai dengan berbagai pengangkatan komandan perang yang dilakukan oleh Nabi. Baik, masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu problematika militer dan pertahanan negara yang dihadapi oleh Indonesia dalam lingkup nasional. Secara nyata, ancaman pertahanan negara antara lain berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi atau separatis, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Wilayah perbatasan dan pulau terdepan masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Keterbatasan sarana patroli perbatasan menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilakukan atau dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara itu, untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi. Selanjutnya, problematika militer dan pertahanan negara yang dihadapi oleh Indonesia dalam lingkup nasional. Kemampuan pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pembangunan bidang pertahanan, khususnya untuk melaksanakan kebijakan modernisasi alat utama, sistem persenjataan menjadi salah satu penyebab tidak cukup cepatnya kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan. Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan sampai saat ini masih sangat terbatas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan internasional di masa perang dan damai. Baik, selanjutnya asas hubungan internasional. Asas hubungan internasional adalah damai. Sebab tujuan berperang sekalipun adalah untuk melawan kezaliman dan kembali kepada keadaan damai. Dalam hal ini, berperang adalah langkah terakhir ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu masalah.
Kemudian subjek hukum. Subjek hukum adalah siasah dauliyah, adalah negara. Maka sebagai subjek hukum, negara memiliki kewajiban. Kewajiban yang terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam ranah ini, kewajiban hubungan internasional disamakan dengan kewajiban bertetangga. Lalu, perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional, pada fuqaha mengistilahkan perjanjian siasa atau politik internasional dengan al-ahdu dan menyebut perjanjian internasional dalam ranah budaya, ekonomi, sosial diistilahkan dengan al-iftifaq atau kesepakatan. Baik, di sini kita sudah masuk pada sesi kesimpulan. Di dalam Islam, lembaga pertahanan yang dipakai adalah al-jihad, al-jun, al-qital. Dua kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan Islam dari berbagai musuh-musuh di luar Islam. Ancaman pertahanan NKRI yang potensial dan faktual sampai saat ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Secara nyata, ancaman pertahanan negara antara lain berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi atau separatis, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyebutan kosakata di dalam makalah tersebut, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.